Pernahkah kita bertanya bagaimana kondisi mental kita saat ini? Atau apakah batin kita tertekan dengan keadaan saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lila Huzaifah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu tema yang amat sangat penting tapi seringkali diabaikan, yaitu pentingnya kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini menjadi kunci hidup yang seimbang. Seperti yang kita tahu, kita hidup di zaman yang serba cepat, penuh tuntutan, serta menuntut produktivitas tanpa henti. Di tengah kesibukan itu, ada satu hal penting yang sering luput kita jaga, di mana yaitu kesehatan mental kita sendiri. Padahal, di dalam Islam, kita tidak hanya dianjurkan untuk menjaga tubuh, tapi juga menjaga hati dan pikiran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah, sungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh tubuh. Ketahuilah, itulah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menganjurkan kepada kita bahwa hati dan mental sangat mempengaruhi hidup kita. Jika orang itu memiliki pikiran yang tenang, hati yang lapang, maka hidupnya pun akan lebih terasa tenang. Namun, jika orang itu memiliki raga yang kuat, tapi jiwanya terluka, maka bisa saja ia kehilangan arah, atau bahkan sampai mengakhiri hidupnya. Kesehatan mental mencakup bagaimana cara kita berpikir, merasa, atau bahkan bertindak dalam kehidupan kita. Itu mempengaruhi bagaimana cara kita menghadapi stres, menjalin hubungan, atau bahkan bagaimana cara kita bertindak. Namun, sayangnya, stigma negatif masih sangat kuat di kehidupan masyarakat saat ini. Karena ketika kita melihat seseorang demam, kita menyarankannya untuk pergi berobat. Tetapi jika kita melihat orang cemas, murung, atau bahkan menarik diri, kita justru sering mencemoohnya dengan kata-kata "kamu mah kurang iman", atau bahkan mengatakan orang tersebut kurang bersyukur kepada Allah. Padahal kita tidak tahu apa yang orang itu hadapi di belakang kita. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah sedih dan mengalami tekanan batin yang berat, terutama pada saat kepergian Khadijah dan Abu Talib, sehingga masa itu disebut dengan tahun kesedihan. Bahkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 6, Allah menegur Nabi karena terlalu bersedih hati dengan kondisi kaumnya. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Artinya, maka apakah engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling? Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kesedihan dan beban mental merupakan fitrah manusia. Bahkan para nabi saja merasakannya. Maka dengan kita mengakui bahwa kita tidak baik-baik saja, itu bukan suatu kesalahan ataupun kelemahan, tetapi itu adalah keberanian. Kesehatan mental yang baik bukan berarti kita tidak pernah sedih, cemas, ataupun stres. Tetapi kita tahu bagaimana cara kita mengelola dan menjaga diri kita sendiri. Dengan cara kita membuka diri kepada orang lain, menjaga hubungan sosial, serta mendekatkan diri kepada Allah, kita dapat menjalani hidup kita dengan damai. Dan jika kita merasa berat, jangan pernah ragu untuk mencari bantuan profesional seperti psikolog atau psikiater.
itu bukan tanda kita gagal, tetapi itu adalah bentuk ikhtiar dan tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Kesehatan mental adalah amanah dari Allah. Jika tubuh sakit, maka kita obati. Begitu pula dengan jika jiwa kita terluka, maka kita harus merawatnya. Kita tidak hanya ditanya seberapa banyak amal kita, tapi bagaimana cara kita menjaga diri, menghargai hidup, dan bagaimana cara kita menghargai sesama. Begitupun juga dengan menghargai diri kita sendiri. Mari kita bangun masyarakat yang lebih sadar dan peduli terhadap kesehatan mental. Jangan meremehkan perasaan orang lain, jangan menyepelekan kata-kata yang keluar dari mulut kita, karena bisa jadi ucapan yang ringan di mulut kita bisa menjadi berat di hati orang lain. Akhir kata, semoga kita semua selalu diberikan hati yang kuat, kesehatan jiwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan membunuh dirimu karena terlalu bersedih hati